kalau kamu ibu yang hebat. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu masih bertahan. Dan di saat yang sama, menjadi seorang ibu di rumah yang harus mengurus anak seperti tidak bekerja. Dua peran, dua dunia, dua ekspektasi yang sering kali berjalan berlawanan arah. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Suara kecil dari hidup yang sering kita pendam. Dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Halo, para ibu-ibu di luar sana yang saat ini sedang mendengarkan ini di sela-sela kesibukan. Entah sambil menunggu anak pulang sekolah, atau mungkin di perjalanan menuju kantor, atau yang baru lagi sarapan. Aku ingin bilang satu hal dulu ya. Kalau kamu ibu yang hebat, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu masih bertahan. Hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang jarang kita ucapkan keras-keras, tentang bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang bekerja, tapi harus bekerja seperti belum punya anak. Dan di saat yang sama, menjadi seorang ibu di rumah yang harus mengurus anak seperti tidak bekerja. Dua peran, dua dunia, dua ekspektasi yang sering kali berjalan berlawanan arah. Dan entah bagaimana itu bisa terlaksana dengan baik. Kita tetap mencoba untuk memenuhinya ya. Di dunia kerja, kita selalu diminta untuk profesional, masuk tepat waktu, hadir di rapat dengan rapi, dan menyesuaikan deadline yang seperti tidak ada yang mengganggu. Tidak peduli tadi pagi kamu bangun jam 4 untuk menyiapkan bekal anakmu, tidak peduli tadi malam anak demam dan kamu hampir tidak tidur semalamnya. Di kantor, kamu harus fokus, tidak boleh sering izin. Kalau telat, dianggap kurang disiplin. Kalau cepat pulang, dianggap kurang komitmen, tidak loyal kamu. Bahkan kadang saat kamu izin karena anak sakit, ada aja yang bilang, kan ada suami, kan bisa titip sama neneknya, kan bisa titip sama tantenya. Seolah sakitnya anak bisa diwakilkan, seolah rasa cemasmu bisa dititipkan ke siapa saja. Kamu duduk di meja kerja mencoba menulis laporan, tapi di sudut kepala ada bayangan wajah kecil yang tadi pagi menatapmu dari pintu. Wajah yang belum puas memeluk, tapi kamu harus pergi. Lalu begitu pulang, dunia berganti. Pintu di rumah terbuka dan kamu disambut suara, "Mama." Suara yang membuat lelahmu sedikit reda, tapi juga mengingatkan sekarang bukan waktunya istirahat. Di rumah, kamu adalah ibu sepenuhnya. Anak tidak tahu kamu habis lembur, anak tidak tahu kamu habis ditegur atasan. Yang dia tahu, mamanya sudah pulang, dan dia ingin bermain, ingin bercerita, ingin ditemani, ingin dipeluk dengan lembut. Rumah juga punya pekerjaannya sendiri, seperti cucian yang menunggu, piring kotor yang menumpuk, PR-PR sekolah harus dibimbing. Kadang kamu ingin berkata, "Mama lagi capek, Nak." Tapi kalimat itu berhenti di tenggorokan karena rasa bersalah cepat sekali datang. Kita sering lupa, ibu juga manusia biasa, tapi dunia seperti mengingatkan kita untuk tidak pernah mengaku bahwa seorang ibu bisa lelah. Itulah yang membuat banyak ibu bekerja merasa hidupnya seperti maraton tanpa garis finish. Di kantor, kita harus membuktikan bahwa kita bisa setara, bahkan lebih baik. Di rumah, kita harus membuktikan bahwa anak-anak tetap dapat perhatian penuh.
Masyarakat punya standar yang rumit. Kalau karirmu naik, orang bertanya, "Wah, hebat, tapi anaknya gimana?" Kalau kamu lebih banyak di rumah, orang juga bertanya, "Sayang sekali ya, padahal potensinya besar." Seakan-akan pilihan seorang ibu selalu salah di mata orang lain. Jarang yang melihat air mata di kamar mandi kantor. Jarang yang tahu kamu makan siang sambil telepon guru TK untuk mengonfirmasi jadwal pentas seni anakmu. Jarang yang sadar di balik senyum saat presentasi ada hati yang sedang memikirkan apakah anakku udah tidur siang. Ini luka yang tak berdarah tapi membuat hati berat. Luka dari rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang, meski kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi, di balik semua itu, ada kekuatan yang bisa tumbuh. Kekuatan untuk mengatur waktu, kekuatan untuk menahan amarah, kekuatan untuk tersenyum di depan anak. Walau di kantor tadi hatimu hancur. Dan kekuatan itu adalah bukti cinta yang tidak perlu diumumkan ke khalayak ramai. Kenapa ibu bekerja sering merasa bersalah di rumah maupun di kantor? Karena di kantor mereka merasa meninggalkan anak. Di rumah mereka merasa meninggalkan pekerjaan. Standar ganda yang ada di sekitar membuat mereka merasa selalu kurang di salah satu sisinya, padahal mereka sudah berjuang sekuat tenaga di keduanya. Bagaimana cara ibu bekerja menjaga kesehatan mentalnya di tengah dua peran ini? Ya, dengan menerima bahwa mereka tidak bisa sempurna, memberi ruang untuk istirahat tanpa rasa bersalah, dan mencari dukungan, entah dari pasangan, keluarga, ataupun teman, agar beban tidak ditanggung sendirian. Apa yang biasanya orang lain tidak tahu tentang perjuangan ibu bekerja? Pernah gak kamu mikir pertanyaan ini? Banyak yang tidak tahu kalau di balik senyum saat meeting, ada hati yang khawatir tentang anak di rumah. Tidak banyak yang melihat ibu bekerja menangis di kamar mandi kantor kan? Atau diam-diam mengatur jadwal antar jemput anak di sela deadline. Apa yang bisa dilakukan orang sekitar untuk membantu ibu bekerja? Ya, dengan memberi pengertian kecil, tidak menghakimi jika kamu tidak selalu rapi, atau jika ibu perlu waktu untuk dirinya sendiri walau hanya sebentar. Bantuan kecil seperti menemani anak atau mengurus pekerjaan rumah sebentar bisa sangat berarti kok. Bagaimana cara mengukur keberhasilan sebagai ibu bekerja? Ingat ya, keberhasilan itu bukan diukur dari seberapa sempurna rumah atau seberapa tinggi jabatan, tapi dari seberapa hangat hubungan dengan anak dan seberapa sehat kita secara fisik dan mental. Jika anak merasa dicintai dan kita masih bisa tersenyum tulus, itu sudah kemenangan yang luar biasa besar. Untuk semua ibu yang sedang berjuang di dua dunia, kamu tidak harus sempurna, tidak harus memenangkan semua peran setiap hari. Cukup tahu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, dan itu sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya anakmu tidak akan mengingat seberapa cepat kamu membalas email atau seberapa rapi rumahmu setiap hari. Dia akan mengingat pelukanmu, suaramu saat membacakan cerita, dan tatapan matamu yang penuh kasih cinta itu. Jadi, izinkan dirimu untuk beristirahat dan menikmati hangatnya dunia ini ya. Dunia boleh menuntut banyak hal, tapi hatimu juga butuh ruang untuk pulih kembali. Kamu bukan hanya pekerja, kamu bukan hanya ibu, kamu adalah manusia yang pantas dicintai dan dihargai dan dimengerti. Sehat selalu ya untuk ibu-ibu
yang ada di dunia ini.